Setelah injakan terakhir, Guru Woyun akhirnya melepaskan kakinya. Dia kemudian mengeluarkan pil di depan mata semua orang. Pil itu melepaskan cahaya hijau giok di bawah matahari terbenam. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Apakah itu pil? Di antara penonton, beberapa sudah mengerutkan bibir saat mata mereka menatap lurus ke pil di tangan Guru Woyun. Benar, itu pasti pil. Jika tebakanku benar, itu pasti salah satu pil pengumpul roh yang dicuri dari Nona Murong. Aku pernah cukup beruntung menemukan pil yang dimiliki Nona Murong. Ini adalah warnanya sama dengan yang dimilikinya. Jika itu benar, pil ini pasti sudah ternoda. Mengapa dia menggunakan pil ini untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Bisakah pil ini membuktikan sesuatu? Wajah kerumunan itu bingung, tidak yakin mengapa Guru Woyun menelan pil itu sama sekali. Saat semua orang bingung dengan metode Guru Woyun, dia membuka lebar mulut Murong Qian dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. When ia telah memperhatikan Guru Woyun dan Murong Qian di belakang layar, tiba-tiba matanya membelalak kaget ketika dia melihat apa yang terjadi, seolah dia telah melihat sesuatu yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mulutnya ternganga saat wajah anggunnya langsung pucat pasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tersandung ke belakang karena terkejut sebelum dengan cepat menutupi mulutnya untuk menghentikan dirinya membuat suara. Semua orang melihat Murong Qian yang setengah kakinya di kuburan dengan cepat sembuh di depan mata mereka. Wajahnya yang awalnya sangat pucat dan mengerikan muncul semburat kemerahan seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Lupakan yang lain, bahkan Murong Qian sendiri sangat terkejut. Dia menatap dengan ketidakpercayaan total pada tubuhnya yang telah sembuh total, membuatnya terdiam. Ini tidak mungkin. Keluarga Murong juga memiliki ahli pil yang dapat mengolah pil yang dapat menyembuhkan luka, namun mereka tidak memiliki satu pil pun yang dapat menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Bagaimana aku bisa pulih begitu cepat setelah menelan pil ini? Tuan utusan kiri dengan cepat bangkit dan menatap Guru Woyun dengan tidak percaya. Ekspresinya juga berubah tak terduga. Jelas dia tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya dari kejadian yang tiba-tiba ini. Ini adalah pil yang kuberikan pada Ziyun beberapa waktu lalu. Guru Woyun tersenyum tenang, senyumannya diwarnai dengan ekspresi aneh. Jika kamu masih ingin bersikeras bahwa pil-pilku ini telah dicuri darimu, aku tidak keberatan membuktikan bahwa aku tidak bersalah lagi. Semua orang tahu bahwa pil pengumpul roh digunakan untuk membantu seorang kultivator mengumpulkan energi spiritual mereka dan meningkatkan kecepatan terobosan mereka. Itu tidak bisa menyembuhkan luka, oleh karena itu bukti dalam pil Guru Woyun jelas dilihat semua orang. Setelah menyaksikan adegan ini, kerumunan mulai menghela napas tanpa henti, tetapi karena pengaruh keluarga Murong tidak ada yang berani membela Guru Woyun. Ini tidak mungkin. Murong Qian menggelengkan kepalanya saat dia tersandung kembali. Dia kemudian menggigit bibirnya dan berseru. Pilku jelas telah dicuri, siapa lagi selain kamu yang dapat mencuri pilku? Jadi bagaimana jika kamu telah menghasilkan pil penyembuh? Itu tidak berarti bahwa kamu bukan pencuri. Kecuali kamu menemukan pencuri pilku, aku menolak untuk percaya bahwa kamu tidak mencurinya. Guru Woyun tertawa dingin dan wajahnya membawa senyum menghina. Karena kamu ingin aku menemukan pil pengumpul roh itu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Murong Qian kaget,
Dia mengatakan hal-hal itu karena dia ingin membuang lebih banyak air kotor ke Guru Oyun. Dia tidak pernah berharap dia memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa dia akan menemukan pil pengumpulan roh yang dicuri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan dia tidak tahu siapa yang telah mencuri pil pengumpulan roh. Guru Oyun perlahan mengalihkan pandangannya dan mengarahkan perhatiannya pada seorang pria muda yang berada di sebelah Wen Ya. Xia kemudian perlahan berjalan ke arahnya. Pemuda ini telah mengikuti Wen Ya untuk mengikuti kompetisi ini, namun dia telah kabur beberapa saat yang lalu ketika dia merasakan bahwa semuanya berjalan buruk sehingga Guru Oyun tidak memiliki kesan yang jelas tentang dirinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wen Ya, yang telah menahan napas untuk beberapa saat, menatap tajam ke arah Guru Oyun ketika dia melihatnya berjalan ke arah mereka. Guru Oyun tidak mengatakan apa-apa dan mengangkat pedang panjang di tangannya. Dia kemudian menyerang dengan pedang ke arah pria muda di sebelah Wen Ya. Sebelum pemuda itu bisa bereaksi, Guru Oyun telah mencabik-cabik pakaiannya. Pada saat yang sama seuntai pil yang dia sembunyikan di kerah bajunya meluncur dari tubuhnya, terlihat jelas di depan mata semua orang. Wajah pemuda itu langsung berubah menjadi sangat putih saat melihat pil yang berguling-guling di tanah. Dia kemudian menatap Guru Oyun dengan keterkejutan di matanya. Bagaimana wanita ini mengetahui tentang pil di tanganku? Wen Yin. Ekspresi Wen Ya berubah seketika saat dia memelototi Wen Yin dengan marah. Apa artinya ini? Mengapa kamu memiliki pil-pil itu? Sebenarnya jika ini orang lain, mereka akan mencoba membebaskan murid-murid mereka dari kesalahan itu. Setidaknya mereka akan menyangkal bahwa itu adalah pil pengumpulan roh. Namun Wen Ya tidak melakukan ini. Dia sangat sadar bahwa meskipun dia mencoba menyangkalnya, situasinya tidak dapat diperbaiki. Sangat mudah untuk mengidentifikasi pil pengumpulan roh. Jika mereka berhasil membuktikan keaslian pil-pil ini, keluarga Wen akan benar-benar dipermalukan. Karenanya mengapa tidak mengakhirinya dan mengakui fakta? Keluarga Wen. Murong Qian tersandung ke belakang saat dia menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Mengapa seseorang dari keluarga Wen mencuri pilku? Selain itu, bagaimana dia tahu bahwa pilku ada di tangan keluarga Wen? Seorang ahli pil akan sangat sensitif terhadap aura pil. Guru Oyun bisa merasakan aura pil pengumpul roh dari tubuh pria itu. Ini adalah bagaimana dia bisa menemukan pil pengumpulan roh begitu cepat. Ziyun mencemooh dengan dingin. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Kamu berani menghina tuanku dengan menyebutnya pencuri. Sekarang itu menjadi tamparan di wajahmu, bukan? Chuluo, bisakah kamu membantuku menghitung bagaimana mereka harus membayar harga karena menghina tuan kita? Chuluo menatap Guru Oyun sebelum dia mulai dengan serius membuat perhitungannya. Sekarang tuan kita telah mendapatkan tempat pertama dalam penilaian Ordo Rahasia dan akan segera dapat memulai kultivasinya di bawah Ordo Rahasia. Dia juga dapat dianggap sebagai anggota Ordo Rahasia. Sebagai anggota Ordo Rahasia, harga untuk mempermalukannya agak mahal. Lagi pula Ordo Rahasia adalah organisasi yang agak besar dan memiliki reputasi terkenal. Jika harga yang harus dibayar terlalu murah, bagaimana dunia akan memandang Ordo Rahasia? Ziyun tidak bisa tidak mengagumi Chuluo. Dia telah menyeret Ordo Rahasia ke dalam lumpur dengan tanggapannya.
bahkan jika Tuan Utusan Kiri Ordo Rahasia memiliki keberatan, dia harus memihak mereka demi reputasi Ordo Rahasia. Memang, Tuan Utusan Kiri yang akan membela Murongkian dan keluarga Wen harus menelan kata-katanya setelah mendengar jawaban Chuluo. Dia kemudian mengejek dengan dingin dan berkata, "Karena Murongkian memang telah menjebakmu, dia harus membayar harga untuk mempermalukanmu. Sebutkan hargamu kalau begitu." Tuan Utusan Kiri. Ekspresi Murongkian berubah drastis. Sebelum dia sempat berbicara, dia hampir mengeluarkan seteguk darah dari bagian selanjutnya dari perkataan Chuluo. Harga untuk kerusakan yang dilakukan terhadap juara dari penilaian Ordo Rahasia setidaknya 1 juta keping emas. Ini adalah jumlah minimal. Setelah ini aku akan memberikan harga yang akurat berdasarkan penghinaan yang dilakukan oleh nona tertua Murong pada tuanku. Ciri khas Chuluo dipenuhi dengan senyuman saat dia menatap wajah pucat Murongkian dengan tatapan menghina. Dia kemudian mengerutkan bibirnya dengan jijik. Sebelumnya tuannya telah memerasnya dengan sangat buruk, sekarang dengan susah payah akhirnya gilirannya memeras orang lain. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan bagus begitu saja? Lebih dari 1 juta keping emas, kenapa kamu tidak mencurinya saja? Murongkian tidak lagi peduli tentang hal lain dan segera mulai memarahi Chuluo. Tatapan tajamnya hampir cukup untuk mencabik-cabik pihak lain. "Ziyun, dia telah menghinaku dengan menuduhku melakukan perampokan. Bagaimana kita menghitung kerugian atas kerusakan reputasi ini?" Chuluo berkedip saat dia melihat Ziyun. Ziyun mengusap dagunya dan memikirkannya untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Harganya tidak semahal tuan kita, jadi sekitar 500.000 keping emas. Aku percaya Tuan Utusan Kiri akan membuat keputusan yang adil bagi kita. Lagi pula Sekte Iblis telah memenangkan tempat pertama sehingga Sekte Iblis sekarang mewakili Ordo Rahasia. Kerugian yang ditimbulkan untuk reputasi anggota Ordo Rahasia tidak ternilai harganya, tetapi kita juga harus mempertimbangkan fakta bahwa nona tertua Murong masih muda dan kurang akal. Mari kita beri harga padanya agar dia tidak merasa tidak nyaman atas penghinaan itu." Tubuh Murongkian bergetar. Lupakan tentang kehormatan Guru Oyun yang membuatnya kehilangan 1 juta keping emas. Siapa Chuluo? Dia hanya seorang pengawal wanita biasa. 500.000 keping emas akan cukup untuk membeli banyak nyawa anjing ini. Tuan Utusan Kiri, kamu harus membuat keputusan yang adil untukku dalam masalah ini. Murongkian menggertakkan giginya dengan keras dan berbalik ke arah Tuan Utusan Kiri saat ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan. Ini adalah perampokan siang hari dan mereka mencoba memeras keluarga Murong. 1 juta keping emas, apakah mereka mencoba merampok kami sampai buta? Bahkan perampok pun tidak sekejam ini. Nona Murong, kamu salah, itu bukan lagi hanya 1 juta keping emas, sekarang 1.500.000 keping emas. Ziyun dengan ramah mengoreksinya. Lagi pula apakah kamu mengatakan bahwa tuanku tidak bernilai 1 juta keping emas? Apa itu berarti anggota Ordo Rahasia tidak bernilai 1 juta keping emas? Tuan Utusan Kiri baru saja akan berbicara lagi ketika kata-kata Ziyun menghentikannya. Dia sangat marah sehingga wajahnya yang tampan berubah menjadi pucat pasi, bahkan matanya menjadi dingin. Murongkian, anggota Ordo Rahasia sangat berharga dan harga kehormatan mereka juga sama berharganya. Oleh karena itu,
kamu harus membayar mereka 1.500.000 keping emas. Ekspresi Murong Qian berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Utusan Kiri akan membela mereka. Dia menggigit bibirnya saat memikirkan hal ini dan gemetar karena marah, namun dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jika tidak, satu selip lidah dan dia mungkin harus membayar 100.000 keping emas lagi. Oleh karena itu Murong Qian yang terbakar amarah tetapi tidak dapat melampiaskan rasa frustrasinya, hanya bisa memelototi pemuda yang telah merampok itu. Beraninya kamu bahkan memiliki keberanian untuk mencuri keluarga Murong. Siapa yang memberimu keberanian itu? Tidakkah kamu ingin hidup lagi? Pemuda itu tersandung ke belakang karena terkejut dan menatap mata Murong Qian yang dipenuhi amarah. Xiao Qian. Ekspresi Wen Ye berubah drastis. Dia kemudian melangkah keluar dan berkata, Wen Yin adalah cucu dari seorang tetua dari keluarga Wen, jadi mari kita lupakan saja masalah ini. Aku akan memberimu kompensasi dengan apapun yang kamu inginkan. Mari kita anggap ini tidak pernah terjadi. Meskipun Wen Ye membenci Wen Yin karena telah mempermalukan keluarga dalam tontonan publik seperti itu, dia harus melindunginya. Kalau tidak, kakek orang ini pasti akan menyebabkan keributan dalam keluarga Wen. Wen Ye, minggir. Murong Qian kemudian mengeluarkan cambuk dan melemparkannya ke wajah Wen Yin. Cambuk itu membawa aura ganas seperti ular berbisa saat berputar ke arah lehernya. Xiao Qian, hentikan. Dengan ledakan keras aura meledak dari tubuh Wen Ye dan membelah cambuk Murong Qian. Cambuk tajam kemudian memantul ke arah Murong Qian. Pada saat itu Murong Qian tidak punya waktu untuk menghindar. Cambuk panjang mendarat dengan kuat di wajahnya menciptakan luka berdarah. Dia menjerit kesakitan dan memegangi wajahnya dengan erat saat seluruh tubuhnya terasa sakit tanpa henti. Xiao Qian. Wen Ye kaget. Dia menatap wajah Murong Qian yang berlumuran darah saat getaran merayap dari lubuk hatinya. Itu sangat dingin sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku telah dengan jelas mengendalikan kekuatanku sendiri. Bagaimana aku bisa melukai Murong Qian dan merusak wajahnya juga? Jika ini terdengar ke keluarga Murong, Tuan Murong tidak akan pernah membiarkanku lolos begitu saja. Kekuatan keluarga Murong dan Wen tidak jauh berbeda satu sama lain. Jika mereka akhirnya bertarung satu sama lain, kedua belah pihak hanya akan berakhir dengan kerugian besar. Hati Wen Ye bergetar memikirkan ini. Dia sama sekali tidak bisa mengerti bagaimana dia akhirnya menyakiti Murong Qian. Tentu saja Wen Ye tidak menyadari bahwa dia bukanlah penyebab di balik serangan cambuk terhadap Murong Qian. Sebaliknya itu terjadi karena burung vermilion yang diam-diam menarik beberapa string di latar belakang. Itu adalah kesalahan wanita ini karena mencoba merayu Qian Bei Ye dan menghina tuannya. Wen Ye itu tidak bersalah, jadi bagaimana dia bisa menyia-nyiakan kesempatan bagus untuk menjebaknya? Wen Ye, kamu berani memperlakukanku seperti ini? Murong Qian menurunkan tangannya. Ketika dia melihat tangannya yang berlumuran darah, seluruh tubuhnya gemetar saat dia memelototi Wen Ye dengan marah. Aku akan melaporkan ini kepada kakekku saat aku kembali. Keluarga Murong tidak akan pernah membiarkan keluarga Wen lolos dengan ini. Xiao Qian, aku. Wen Ye mencoba menjelaskan tetapi tidak dapat berbicara. Bagaimanapun dia memang telah menyakiti Murong Qian secara tidak sengaja. Lebih jauh itu terjadi di tempat terbuka untuk dilihat semua orang, bahkan jika dia berdalih itu akan sia-sia.
Karena itu, Wen Ya lebih suka menutup mulutnya kali ini dan tidak mengatakan apa-apa. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Murong Qian meneriakkan kalimat terakhir. Sekarang setiap kali Murong Qian memikirkan bagaimana penampilannya yang sangat dia banggakan telah dihancurkan, hatinya akan menggigil tak terkendali. Dia kemudian berbalik ke arah anggota keluarga Murong di belakangnya dan berkata, "Sekelompok hal yang tidak berguna, tunggu apa lagi, ayo pergi dari sini." "Ya Nona tertua." Kelompok itu dengan cepat mengikuti Murong Qian dan menuruni gunung secepat mungkin. Namun sebelum Murong Qian bisa meninggalkan gunung, tawa menghina menimpali. "Murong Qian, jangan lupa bahwa kamu berhutang 1.500.000 keping emas kepada tuanku. Jika kamu tidak menepati kata-katamu, anggota Ordo Rahasia pasti akan mendukung kami." Mata Chuluo tersenyum, untuk pertama kalinya dia menyadari betapa menyenangkannya menipu orang lain. Murong Qian hampir tersandung ke tanah ketika dia mendengar ucapan Chuluo. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum buru-buru meninggalkan tempat itu. Dia segera menghilang dengan sangat cepat dari pandangan. "Kita harus pergi juga." Wen Ya menatap Guru Oyun untuk terakhir kalinya, melambaikan tangannya dan membawa pergi anggota keluarga Wen. Mereka juga tidak melihat ke belakang lagi dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Sejak penilaian selesai, kami sekarang akan mengumumkan hasilnya. Tuan utusan kiri perlahan bangkit dan menatap dingin ke arah Guru Oyun di depannya. Dia kemudian berseru dengan dingin. "Meskipun kamu adalah juara, kamu tidak boleh menimbulkan masalah di Ordo Rahasia. Jika tidak, tidak ada yang bisa membantumu. Selain itu aku tahu bahwa kamu memiliki dendam terhadap keluarga Murong, namun kamu telah mengambil tempat pertama dan dia telah ditempatkan di urutan ketiga sehingga kalian berdua memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam Ordo Rahasia. Apapun dendam yang kamu miliki, tolong selesaikan di luar." Tuan utusan kiri berhenti sebelum melanjutkan berbicara. "Jika aku tahu kamu telah bertempur di wilayah Ordo Rahasia, pintu ke Ordo Rahasia akan ditutup untukmu selamanya." Guru Oyun melontarkan senyum tipis. "Selama orang lain tidak memprovokasiku, aku tidak akan memprovokasi mereka juga. Namun jika orang lain tidak meninggalkan aku sendiri, demikian pula aku tidak akan meninggalkannya dengan damai." Tuan utusan kiri itu mengejek dan tidak mengatakan apapun sebelum dia berbalik dan meninggalkan kursi juri. Ketika anggota Ordo Rahasia melihat bahwa Tuan utusan kiri pergi, mereka juga tidak mundur saat mengikuti dan berjalan di belakangnya. "Tuan, apakah kamu benar-benar akan memasuki Ordo Rahasia?" Mulut burung Vermilion bergerak-gerak. Tuan utusan kiri jelas bersekongkol dengan Wen Ya. "Aku tidak akan bergabung dengan Ordo Rahasia." Guru Oyun berbalik untuk melihat burung Vermilion sebelum tersenyum dengan tenang. "Aku hanya akan menerima warisan dari Ordo Rahasia sehingga kekuatanku dapat meningkat dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Selain itu Ordo Rahasia hanya memberi kita izin untuk menerima warisan itu dan tidak ingin kita menjadi murid mereka. Jika kita diminta menjadi murid dari Ordo Rahasia untuk menerima warisan, aku akan menyerahkannya nanti." Ziyun memandang Guru Oyun dan berkomentar dengan serius dan berpikiran tunggal. "Tuan, kemanapun kamu pergi aku akan pergi bersamamu.
dengan ketidakhadiran Tuan Qianbei itu adalah tanggung jawab kami untuk melindungimu sebagai gantinya." Chu Luo tertawa ketika mendengar ini. "Kamu melindungi Tuan kita, dengan kekuatanmu itu, aku pikir Tuan yang melindungimu terdengar lebih akurat. Tuan kita sekarang lebih kuat darimu, jadi betapa bergunanya kamu harus kembali dan berkultivasi selama beberapa tahun lagi, biarkan aku yang melindungi Tuan." Ziyun memelototi Chu Luo dengan marah dan mengejek dengan dingin. "Dia adalah tuanku karena dia lebih kuat dariku, bahkan kamu tidak memahami logika seperti itu Chu Luo. Bagaimana aku tidak menyadari ini? Kapan kamu menjadi begitu bodoh?" "Ziyun." Begitu Ziyun berbicara Chu Luo meledak. Dia meraih kerah baju Ziyun dalam satu gerakan cepat dan mendorong wajahnya ke samping wajahnya sebelum berseru dengan marah. "Kamu brengsek berani menghina kecerdasanku? Jika kamu mengatakan sepatah kata lagi, aku akan memukulmu sekarang." Ziyun menatap tangan Chu Luo lalu terus mengejek dengan jijik. "Kamu memiliki kecerdasan? Siapa orang yang telah jatuh karena tipu daya Tuan dan akhirnya harus melayani Tuanku selama sisa hidupnya? Selain itu dengan Tuan di sini, aku bertaruh bahwa kamu tidak akan memiliki keberanian untuk memukulku sama sekali." Itu benar, Chu Luo tidak memiliki keberanian untuk memukul Ziyun. Bagaimanapun Ziyun awalnya berada di pihak Guru Yun saat dia telah ditipu untuk itu. "Tuan, apakah kamu tidak merasa bahwa keduanya sangat cocok?" Burung vermilion melirik pasangan yang bertengkar itu. Selama setengah tahun terakhir dia secara bertahap terbiasa dengan interaksi mereka. "Siapa yang cocok dengannya?" Chu Luo mencemooh. "Dengan tingkat kekuatannya dia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatuku. Mari kita bicarakan saat dia menjadi lebih kuat." Mulut Ziyun bergerak-gerak. "Aku tidak menghargai wanita dengan kecerdasan rendah sepertimu. Aku pikir kamu lebih baik belajar pelajaran dari Tuan kita. Dia bisa menipu orang lain tanpa berpikir dua kali dan secara tak terduga telah menipu Wen Ye juga. Bahkan aku tidak tahu kapan dia memasang jebakan di arena." Mata mereka tidak pernah meninggalkan Guru Yun selama pertarungan itu, tetapi mereka tidak memperhatikan dia meletakkan formasi. Dia entah bagaimana secara diam-diam mencapai ini di bawah pengawasan semua orang, karenanya orang bisa membayangkan betapa hebatnya kekuatannya. "Ayo pergi, kita perlu membuat persiapan untuk perjalanan kita ke Ordo Rahasia dalam beberapa hari." Guru Yun mengangkat bahunya saat cahaya yang ditentukan melintas di matanya. "Terlepas dari itu, aku ingin memiliki warisan itu. Hanya dengan begitu aku akan memiliki kekuatan untuk membantu Xiao Ye daripada membiarkan dia melakukan banyak hal sendiri." Hati Guru Yun mencelos saat menyebut Qianbei Ye. "Sudah setengah tahun, aku bertanya-tanya apakah Xiao Ye bisa mengungkap keberadaan Gu Seng Qiao. Selain itu begitu banyak waktu telah berlalu dan aku tidak tahu di mana dia sehingga tidak bisa bertemu sama sekali." Hati Guru Yun berdebar-debar memikirkan hal ini. "Xiao Ye, kamu selalu berlari ke sisiku di masa lalu. Kali ini tunggu aku menemukanmu. Aku akan menemukanmu terlepas dari seberapa luas atau besar daratan ini." Itu benar, setelah bertahun-tahun, Qianbei Ye selalu menjadi orang yang berlari ke arahnya dan dia tidak pernah mencoba mencarinya bahkan tidak sekalipun. Karenanya terserah padanya untuk menemukannya kali ini.
Dia akan menemukannya bahkan jika dia harus mencari di setiap sudut daratan.